Halo, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Saya ucapkan, saya Dr. Stephen Einstein Liao, Gembala Sidang, salah satu Gembala Sidang dari Gereja Baptis Independen Alkitabiah Grafe. Kami ada di Sunter dan ini adalah salah satu pelayanan dari GBIA Grafe dan juga Grafe International Theological Seminary, yaitu seri pembahasan Alkitab yang kita sebut Mutiara Kebenaran. Dan Anda bersama dengan saya, Dr. Sifan Senleo, dan dalam acara Mutiara Kebenaran ini kita secara sistematis kita membahas kebenaran firman Tuhan. Pasal per pasal, biasanya kita akan membahas satu pasal dalam satu sesi, dan satu sesi biasanya sekitar 1 jam. Nah, kebetulan pasal yang kita akan bahas hari ini, kita sudah sampai ke dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-9. Jadi bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung dengan kami, kita sudah membahas, sudah cukup lama, sudah bertahun-tahun saya merekam dan mengajar di dalam seri Mutiara Kebenaran ini. Kita mulai dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan sudah sampai kepada 2 Samuel, sudah sampai kepada pasalnya yang ke-9. Saudara kasih Tuhan, puji Tuhan untuk kesempatan yang Dia berikan bagi saya untuk membahas kebenaran firman Tuhan ini. Dan saya berharap untuk sesi hari ini kita juga akan disertai oleh Roh Kudus yang untuk menerangi kita, sehingga kita bisa mendapatkan kebenaran dan pelajaran yang ada di dalamnya yang sangat berharga bagaikan mutiara. Kapanpun Anda mendengarkan ini, apakah pagi, malam, siang, dan lain sebagainya, saya harap Anda siap untuk belajar firman Tuhan. Kalau Anda tidak sedang menyetir atau aktivitas lain yang memerlukan konsentrasi, saya mengundang Anda untuk membuka Alkitab bersama nanti ketika kita membahas 2 Samuel pasal yang ke-9 ini. 2 Samuel pasal 9 ini tidak panjang, saudara Tuhan. Di salah satu pasal yang cukup pendek di dalam 2 Samuel, hanya ada 13 ayat. Dan kemungkinan kalau begitu kita tidak akan full 1 jam. Tetapi juga materinya sepertinya tidak cocok untuk digabungkan dengan pasal selanjutnya. Ya, tapi nanti kita akan lihat. Saya juga ini baru pertama kali merekam ini. Saya tidak tahu persisnya akan memakan berapa lama pembahasan kita di 2 Samuel pasal 9. Oke, dan saya harap Anda siap. Kita akan masuk. Mari kita buka Alkitab kita bersama. Dan sebelum kita membaca ayat-ayatnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan bahwa di hari ini dan hamba merekam ini pada pagi hari, Engkau telah memberikan kami begitu banyak berkat. Dan salah satu berkat yang begitu indah Tuhan adalah firman-Mu, sehingga setiap kali kami membukanya, kami bisa diyakinkan, kami bisa pasti bahwa kami memegang kebenaran di tangan kami. Dan Tuhan, ada pelajaran yang Engkau ingin kami dapatkan melalui perikop yang akan kami bahas ini. Kami minta Engkau yang akan meneranginya kepada hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, hanya 13 ayat sudah kita singgung, dan kita langsung saja menceburkan diri ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kita langsung menyelam ke dalamnya. Ayat 1, berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Baik, dan menarik sekali bahwa Daud di sini memberikan suatu pertanyaan. Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Dan kita sudah tahu sejarah antara Daud dengan Saul, dan mungkin kalau kita stop sampai di sini, kita tidak lihat kalimat selanjutnya. Ada orang yang mungkin berpikir, wah, kenapa Daud bertanya tentang keluarga Saul, saudara kasih Tuhan? Karena adalah kebiasaan bagi raja-raja zaman itu untuk tidak menyisakan dari dinasti sebelumnya keturunan manapun, supaya dinasti sebelumnya ini tidak ada kemungkinan melakukan comeback atau melakukan suatu pemberontakan. Karena biasanya dinasti yang lama ini pasti masih ada loyalis-loyalisnya. Masih ada orang-orang yang
sangat menginginkan, merindukan dinasti yang lama, entah karena koneksi keluarga, entah karena loyalitas, entah karena mereka mendapat manfaat dari dinasti sebelumnya, atau karena kebencian terhadap dinasti yang baru, saudara kasih Tuhan. Dan ini terjadi secara sekuler di mana-mana. Di mana-mana di kerajaan demi kerajaan, ketika ada satu raja menggantikan raja yang lain dengan cara yang ya istilahnya bukan baik-baik begitu, dengan cara mengalahkan raja yang lain, satu dinasti menggantikan dinasti yang lain, yang sering-sering terjadi adalah semua dinasti yang lama ini akan dihancurkan. Mereka tidak akan membiarkan ada yang tersisa. Dan ini bisa kita lihat di berbagai sejarah, Tionghoa sendiri ya, karena saya dari suku Tionghoa juga, dan sejarah Tionghoa menggarisbawahi hal ini. Dari satu dinasti misalnya ketika dinasti Sung misalnya digantikan oleh dinasti selanjutnya, maka semua akan dibasmi. Dan ketika ada yang tidak berhasil dibasmi, itu akan menjadi pusat pengharapan bagi semua orang yang ingin memberontak, yang ingin melanjutkan dinasti yang lama dan lain sebagainya. Oh, saudara kasih Tuhan, ini adalah hal yang sering terjadi. Dan kita harus paham bahwa Saul menganggap Daud sebagai musuhnya selama hidupnya. Jadi Saul menganggap Daud sebagai suatu ancaman, dan ketika Saul mati, Isi-Boset, kita masih ingat di awal dari 2 Samuel yang sudah kita bahas, Isi-Boset muncul sebagai saingan bagi Daud. Ya. Dan sekarang Daud bertanya, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Sehingga orang bisa berkata, wah, jangan-jangan Daud mau membasmi sampai ke akar-akarnya. Dia tidak ingin ada loyalis Saul. Dia tidak ingin ada kemungkinan terjadi suatu pemberontakan. Dan bahwa masih ada loyalis Saul, itu real, itu benar-benar ada. Dan itu akan kita lihat belakangan, kita memang belum sampai. Tapi bagi pendengar sekalian yang mungkin sudah pernah membaca 2 Samuel sebelumnya, kita akan tahu belakangan akan ada seorang anak Daud yang memberontak, yaitu Absalom, ya kan? Dan itu dicatat di 2 Samuel pasal yang ke 15, 16, 17 dan lain sebagainya. Dan ketika Daud lari dari Absalom, kalau kita masih ingat di 2 Samuel pasalnya yang ke-16, ada seorang yang namanya Simei di situ. Simei seorang Benyamin. Dan kalau kita buka Alkitab kita sejenak ke 2 Samuel 16, ketika Daud lari dari Yerusalem, Simei mengutuki dia. Dan di ayat yang ke-7 dari 2 Samuel 16, dia berkata, nyala engkau penumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Jadi bahwa masih ada orang yang membenci Daud karena dia menggantikan dinasti Saul, itu ada, itu real. Contohnya adalah Simei. Nah, mungkin ada yang lain lagi yang mungkin tidak sekasar Simei, yang mungkin tidak apa istilah orang sebodoh Simei, katakan begitu, tapi mereka punya loyalitas kepada Saul dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya Saul masih punya anak, maka ya ini bisa menjadi titik pemberontakan sebenarnya bagi mereka. Ya, jadi kalau kita kembali ke 2 Samuel pasal 9, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Kalau kita melihat ini dari sisi sekuler, kita bisa melihat, oh jangan-jangan motivasi Daud adalah untuk mengenyahkan keturunan ini. Namun ternyata tidak demikian. Kenapa? Karena Daud bukan raja biasa. Ingat bahwa ketika Israel pertama meminta seorang raja, mereka bilang, kami minta seorang raja yang seperti bangsa-bangsa lain. Dan mereka dapatkan Saul. Dan Saul memang seperti raja-raja lain. Ketika ada seorang Daud yang mengancam kekuasaannya, dia dengan segala daya upaya mencoba membunuh Daud, walaupun dia sudah tahu bahwa kehendak Tuhan tidak demikian. Kehendak Tuhan adalah supaya Daud menggantikan Saul. Saul tahu persis itu kehendak Tuhan. Tapi dia tidak mau ikut kehendak Tuhan. Dia mementingkan kepentingan dia sendiri. Dia mementingkan kehormatan dia sendiri. Dia mementingkan jabatan dia sendiri lebih daripada kehendak Tuhan. Dan hari ini kita bisa mengkritik Saul dan lain sebagainya. Tapi kita boleh bertanya. Semua pendengar, saya sendiri. Kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri. Seringkali kita seperti Saul. Apakah seringkali kita mementingkan apa? Mementingkan jabatan kita. Mementingkan pendapatan kita. Mementingkan uang. Mementingkan banyak hal
di atas dari hal yang benar yang kita tahu adalah kehendak Tuhan. Ada hal-hal yang kita tahu dari firman Tuhan, dari khotbah, dari kebenaran yang kita ketahui. Kita tahu bahwa Tuhan tidak ingin kita melakukan A misalnya. Tapi kita tetap melakukan A. Demi apa? Ya, demi macam-macam. Demi uang kadang-kadang, demi mempertahankan pekerjaan, demi jabatan, demi kesenangan, dan banyak hal lain lagi. Dan jika demikian, maka kita tidak berbeda dari Saul sebenarnya, saudara kasih Tuhan. Kalau kita melakukan seperti itu, ya kita sama saja. Saul sekedar dia tidak mau melakukan kehendak Tuhan, dia tidak mau lengser. Padahal Tuhan sudah bilang, Saul, aku sudah pecat kamu jadi raja. Aku akan siapkan orang berikutnya jadi raja. Tapi Saul tidak mau. Kenapa? Ada kepentingan dia sendiri di situ. Nah, Daud ternyata berbeda, saudara Tuhan. Oleh karena itu, makanya Tuhan begitu memberkati Daud. Makanya 2 sesi yang lalu kita sudah sampai ke 2 Samuel pasal 7, masih ingat. Di situ ada perjanjian Daud. Dan Tuhan menganugerahkan kepada Daud satu perjanjian yang luar biasa. Dan kenapa Tuhan melakukan itu? Karena dia mendapatkan Daud sebagai pribadi yang berbeda. Pribadi yang mau hidup sesuai dengan Tuhan. A man after God's own heart. Ya, seseorang yang sesuai dengan hati Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Daud tidak mementingkan kepentingan dia sendiri. Nah, bukan berarti Daud sempurna. Saudara, belakangan kita akan lihat dia, kadang-kadang dia ada jatuh dalam dosa juga. Namun secara umum, Daud berjalan menurut kehendak Tuhan. Dan dia tidak mementingkan diri sendiri. Ketika bahkan dia dikejar-kejar oleh Saul. Ya, Saul menganggap dia musuh bebuyutan. Daud tidak pernah menganggap Saul sebagai musuh bebuyutan. Dan oleh karena itu, tidak heran kita membaca di 2 Samuel 9 tadi, bagian kedua dari ayat ini. Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan, katanya di sini. Dan sebenarnya kata kasih di sini bisa juga diterjemahkan kasih setia. Dan ini adalah salah satu vocabulary atau kosakata yang penting dalam Alkitab, yaitu kata chesed, saudara Tuhan. Chesed yang sering diterjemahkan loving kindness kalau bahasa Inggris, mercies atau bahkan kindness saja diterjemahkan kasih atau kasih setia atau kebaikan. Nah, ini menggambarkan salah satu sifat Tuhan. Dan Daud berkata, aku akan menunjukkan chesed kepada keturunannya ini oleh karena Yonatan. Ya, oleh karena Yonatan. Nah, ini menggarisbawahi yang sudah kita tekankan berulang-ulang bahwa Daud tidak pernah menganggap Saul musuhnya walaupun Saul mencoba untuk membunuh dia. Kenapa? Ya, karena sebenarnya Daud mengasihi mereka. Ketika Saul mati dan Yonatan mati, dia menggubah suatu lagu yang keluar dari hatinya yang menyayangkan kematian Yonatan, saudara dia, dan Saul. Dan kita harus ingat bahwa Saul adalah bapak mertua dia sebenarnya. Dan Michal, anak Saul, adalah istrinya yang masih hidup sampai dengan saat itu. Dan kemudian Yonatan, anak Saul, adalah saudara iparnya Daud dan juga sahabat terdekat dia, seorang yang mereka berjanji setia satu dengan yang lain. Dan oleh karena Yonatan di sini mengacu kembali kepada janji yang pernah diberikan oleh Daud bersama dengan Yonatan. Coba kita bisa lihat kembali ke 1 Samuel di sini ya, 1 Samuel pasal 20. Dan ketika Saul mengejar-ngejar Daud, Yonatan anaknya Saul justru menguatkan Daud dan menunjukkan hesed. Menunjukkan hesed kepada Daud. Maka sekarang giliran Daud untuk menunjukkan hesed kepada keturunan Yonatan. Dan itu perjanjian yang pernah mereka buat. Kita bisa lihat di dalam 1 Samuel pasal 20, ayatnya yang ayatnya ke-14. Kita ambil bentuk pendeknya saja, ayat 14. Ini Yonatan berkata begini. Jika aku masih hidup, Yonatan bilang ya, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Dan perhatikan kata itu lagi, kasih setia ya, kasih hesed. Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu, hesed lagi, kepada keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan apa yang mereka janjikan di sini terjadi benar. Yonatan tidak lagi hidup, dia sudah meninggal dalam pertempuran dengan orang Filistin. Tetapi Daud mengingat akan hesed di sini, hesed ya, kasih setia. Dan menarik bahwa ini dipicu mungkin karena Daud merasa bahwa dia sudah menerima kasih setia yang begitu besar dari Tuhan.
bahwa dia sudah ya di 2 Samuel pasal 7 mendapatkan janji yang begitu besar dari Tuhan, maka dia pun perlu untuk menunjukkan hesetnya Tuhan. Tadi kalau kita kembali ke ini, ke janji Daud dengan Yonatan, Yonatan bilang, tunjukkanlah kasih setia Tuhan, katanya di situ. Kasih setia Tuhan, menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan. Dan kita akan lihat istilah itu akan dipakai juga oleh Daud di sini ya. Nah, kita masuk ke ayatnya yang kedua. Kita kembali ke 2 Samuel pasal 9. Ayat 2, adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Ziba? Jawabnya, hamba tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Ya, lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Oke, jadi untuk mencari tahu akan hal ini, Daud bertanya kepada seorang hamba Saul namanya Ziba di sini ya. Dan menarik sekali bahwa Daud tidak bisa langsung tahu dengan sendirinya keluarga Saul ada di mana, begitu. Padahal keluarga Saul pasti keluarga yang mentereng kan, keluarga yang cukup terkenal. Tapi Daud tidak bisa dengan sendirinya tahu. Itu mengindikasikan kepada kita bahwa keluarga Saul itu bersembunyi. Ya, mereka bersembunyi. Mereka sengaja low profile, mereka sengaja tidak mau menonjol. Ya, mungkin karena mereka takut. Ya, mereka takut, mereka tidak tahu Daud seperti apa. Mereka tahu persis bahwa kecenderungan raja-raja di dunia ini adalah untuk memusnahkan semua dinasti sebelumnya. Oleh karena itu, semua keluarga Saul yang tersisa, mereka bersembunyi. Mereka low profile, mungkin mereka sengaja tidak mau kasih tahu orang mereka dari keluarga mana dan lain sebagainya. Gitu. Nah, Daud akhirnya berkonsultasi dengan seorang namanya Ziba yang disebut sebagai hambanya Saul. Dan kemungkinan Ziba ini adalah seorang hamba yang dengan posisi yang lumayan tinggi dalam keluarga Saul pada waktu itu. Dan ketika raja memanggil dia berkata, hamba tuanku, katanya. Jadi dia menunjukkan hormat kepada Daud. Ya. Tetapi kita akan lihat belakangan, ya kita belum sampai. Sebenarnya karakter Ziba ini bisa dipertanyakan ya, tapi kita belum sampai di sana. Kita hanya diperkenalkan kepada Ziba di sini. Dan raja bertanya kepada Ziba, siapa lagi katanya intinya di ayat 3 ya, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Dan sekali lagi ketika Ziba mendengar ini, mungkin dia bertanya-tanya, wah ini apa ini, gitu kan? Apakah ini mau dihancurkan atau apa? Tapi kata-kata selanjutnya, aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Kasih yang dari Allah. Dan kenapa Daud tidak berkata, aku akan menunjukkan kasihku sendiri, tapi kasih yang dari Allah. Ini mengindikasikan bahwa Daud paham bahwa ketika dia menunjukkan kasih kepada orang, itu sebenarnya adalah kewajiban dia di hadapan Allah. Jadi Daud sebagai seorang raja Israel pada waktu itu, dia punya mandat untuk melaksanakan kasih Allah bagi orang lain, saudara Tuhan. Ya, dan kita harus memahami itu juga bahwa kita masing-masing membawa kewajiban untuk mengasihi sesama kita, dan kewajiban itu datangnya dari Allah. Gitu. Jadi kita berdoa untuk menjadi alat Tuhan untuk melancarkan kasih Tuhan kepada orang sekeliling kita. Dan itu yang dipahami oleh Daud. Dia berkata, aku akan menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Nah, mendengar itu, berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Dan sebenarnya di pasal-pasal sebelumnya kita sudah diperkenalkan akan pribadi ini, yaitu di 2 Samuel pasal 4 ayatnya yang keempat. Coba kita kembali ke sana. 2 Samuel pasal 4 ayat yang keempat. Yonatan, anak Saul, mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Yisrael. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu, lalu lari. Tapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephiboset. Jadi kita sudah diperkenalkan kepada Mephiboset ini di pasal 4. Dan kita dikasih tahu bahwa dia timpang, dan bahkan kenapa dia timpang. Rupanya ketika Saul dan Yonatan mati, jadi Israel sudah kalah
inang pengasuhnya lari dan membawa Mephiboset. Nah, kenapa dia lari? Ya, tentu dia takut karena tidak jelas apa yang akan terjadi, begitu kan? Israel kalah dari Filistin. Kalau misalnya akhirnya Israel dicaplok oleh Filistin, orang Filistin sangat benci kepada Saul. Kita bisa lihat bagaimana mereka memperlakukan mayat Saul. Kita telah membaca bagaimana mayat Saul dipaku di tembok kotanya, ya akhirnya harus direbut oleh penduduk Yabes Gilead dan lain sebagainya. Jadi orang Filistin sangat benci kepada Saul dan kepada keluarganya. Jadi kalau sampai keturunan Saul jatuh ke tangan orang Filistin, sudah pasti mereka akan dibunuh, akan diperlakukan dengan tidak baik. Oleh karena itu ketika terdengar kabar bahwa Israel sudah kalah, Saul Yonatan mati dan sebagainya, tidak heran bahwa inang pengasuhnya ketakutan dan dalam ketakutannya lari, ya jatuh, jadi timpang. Zaman itu kedokteran belum maju, saudara Tuhan. Jadi ketika seorang patah kaki, misalnya seorang anak patah kaki, ya kalau hari ini saya rasa cukup simpel ya. Kita bisa operasi, kita bisa, tapi zaman itu susah gitu. Ya kalau patah kaki, kemudian sebenarnya tulang manusia itu kan bisa sembuh sendiri. Artinya kalau tulang patah sebenarnya tidak perlu diapa-apakan. Yang penting di bagian yang patah itu dipertemukan begitu dan dijaga dalam posisi yang benar, maka tulang itu akan sembuh dengan sendirinya. Tapi sulitnya apalagi kalau di kaki adalah menjaga pertemuan antara ini tulang yang patah, bagian tulang yang patah itu. Dan ilmu ortopedi yang sudah berkembang di dunia kedokteran hari ini adalah bagaimana caranya supaya ini tetap bisa tepat gitu. Karena kalau misalnya patahan kakinya tidak saling ketemu, maka tidak akan bisa sembuh, atau kalau sembuh pun dia cacat sebenarnya, begitu. Oleh karena itu makanya di dunia kedokteran ada gips, ada operasi pasang pen dan lain sebagainya. Tapi zaman itu belum ada dan Mephiboset menjadi timpang, gitu. Nah, tentu alasan kedua juga selain mereka takut kepada orang Filistin. Kalau misalnya Filistin menang gitu kan. Tapi kalau misalnya Filistin akhirnya dikalahkan oleh Daud, ya, karena Daud adalah pemain lain dalam politik ini, gitu, maka inang pengasuh ini juga dia juga takut bahwa Daud akan mematikan semua keluarga Saul dan lain sebagainya. Ya. Jadi mereka tidak tahu akan sifat Daud pada waktu itu. Coba kita kembali lagi ke 2 Samuel pasal yang ke-9. Jadi kita sudah diperkenalkan. Tapi sepertinya Daud baru pertama kali tahu tentang Mephiboset ini di sini. Dan itu wajar, saya rasa, karena walaupun dia berteman dekat, bersahabat dekat dengan Yonatan, tapi fakta bahwa ketika Yonatan mati, si Mephiboset ini baru 5 tahun. Berarti anak ini lahir di bagian terakhir hidup Yonatan. Nah, kita tidak tahu apakah Yonatan pernah punya anak yang lain, Alkitab tidak mencatatnya. Tapi Mephiboset lahir dalam 5 tahun terakhir Yonatan, di mana Daud sudah tidak ada di istana lagi. Gitu. Daud sudah lari tunggang langgang ke sana kemari dan dikejar-kejar Saul. Jadi bisa jadi Daud tidak tahu tentang lahirnya Mephiboset. Ya, bisa jadi. Jadi dia tidak tahu bahwa Yonatan punya seorang anak yang namanya Mephiboset yang masih muda sekali waktu Yonatan mati begitu. Dan sepertinya ini adalah pertama kali Daud tahu tentang Mephiboset masih hidup di sini. Dan kita baca di dalam 2 Samuel 9 ayatnya yang keempat dan yang kelima. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Oke, jadi akhirnya dia dipanggil di sini. Dan seperti yang kita katakan tadi, Mephiboset sepertinya sudah jatuh kepada situasi yang sangat sulit. Karena dia tidak lagi tinggal di rumah dia sendiri. Dia istilahnya menginap sama orang lain, dia tinggal di rumah orang lain. Dalam kasus ini dia tinggal di rumah Makir bin Amiel. Kenapa dia tinggal pada dia? Bisa jadi Makir bin Amiel adalah seorang loyalis terhadap keluarga Saul. Begitu. Seorang yang Mephiboset merasa cukup yakin, cukup percaya kepadanya bahwa dia tidak akan menyerahkan Mephiboset dan lain sebagainya. Dan Mephiboset ingin low profile. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi kalau Daud menyadari kehadirannya. Karena bagaimanapun juga, ingat, Yonatan ini kan anak sulungnya Saul. Dan Yonatan lah yang sebenarnya dicanangkan oleh Saul untuk menjadi raja sebenarnya. Jadi dia putra mahkota bisa dibilang. Bahkan ketika Yonatan belain Daud,
Saul marah sekali sama Yonatan. Dia bilang, selama Daud masih hidup kamu tidak bisa jadi raja. Bahkan dia mencela dan mengutuk ibunya Yonatan bahkan gitu ya, istri dia sendiri. Dan jadi Yonatan putra mahkota. Nah, ini anaknya Yonatan. Jadi sebenarnya berdasarkan hak dinasti, Mephiboset itu bisa jadi dia mau mengklaim kerajaan itu bisa begitu sebenarnya. Ya, kalau misalnya dinasti Saul berlanjut ya. Dan mungkin Mephiboset sadar akan hal itu dan dia tahu bahwa kalau eksistensi dia muncul bisa dianggap suatu ancaman bagi dinasti Daud. Nah, oleh karena itu dia low profile dan dia menyembunyikan diri dari Daud, bahkan boleh dibilang begitu. Nah, ini karena dia tidak paham akan kasih Daud dengan Yonatan. Ya, sekali lagi, ketika Mephiboset lahir, dia masih kecil, dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu antara perjanjian antara Daud dengan Yonatan. Dia tidak tahu bahwa bapaknya dengan raja baru ini adalah sohib yang begitu baik ya, dan bahwa Daud akan sangat mengasihi dia. Dia tidak tahu akan hal itu. Dia dalam ketakutan terhadap Daud, dia menyembunyikan diri terhadap Daud. Tapi tiba-tiba cover dia sekarang terbuka, ya, persembunyian dia hilang. Nah, Ziba meng-highlight dia bahwa ini ada anaknya Yonatan, Mephiboset namanya, dan sekali lagi mengenai motivasi kenapa Ziba mau kasih tahu tentang hal ini, kita tidak tahu persis ya. Karena belakangan kita akan punya alasan untuk mempertanyakan karakter dia, dan sebenarnya kalau kita lihat di pasal-pasal selanjutnya ternyata masih ada keturunan Saul yang lain sebenarnya. Masih ada keturunan Saul yang lain tapi tidak disingkapkan oleh Ziba di sini. Dan Ziba singkapkan adalah si Mephiboset ini. Oke, kemudian kita lanjut lagi ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah, kata Daud. Mephiboset, jawabnya, inilah hamba Tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Kita bisa membayangkan Mephiboset begitu gemetar ketika ada utusan Daud datang ke rumahnya si Makhir ini. Dan mengenai Makhir ini ada informasi lebih lanjut tentang dia, nanti akan kita singgung. Tetapi kita bisa membayangkan Mephiboset ketakutan. Dia bilang, wow, sudah sekian puluh tahun ini saya berhasil incognito gitu kan. Sudah sekian puluh tahun saya berhasil low profile, tapi tiba-tiba saya diketahui, saya dipanggil menghadap Daud. Wah, gawat ini, apa yang akan terjadi? Oleh karena itu dia pasti dengan penuh ketakutan di sini ya. Bahkan dikatakan ia sujud dan menyembah. Kita bisa membayangkan sulit bagi orang yang timpang untuk sujud, namun Mephiboset melakukannya. Dan betapa pertemuan yang luar biasa di sini. Saya bisa membayangkan dalam benak saya Mephiboset yang gemetar, ketakutan, dia tidak tahu apa yang akan terjadi, dan Daud yang memandang Mephiboset, memandang anak dari sahabat dia, anak dari saudara dia, ya, saudara ipar dia. Dan kita harus paham bahwa Michal kan sudah balik lagi kepada Daud ya. Dan entah Michal juga tidak tahu di mana ada Mephiboset, atau Michal selama ini menyembunyikan Mephiboset juga. Saya tidak tahu mana yang benar ya. Apakah Michal memang tidak tahu juga tentang eksistensi Mephiboset, atau Michal turut menyembunyikan Mephiboset selama ini? Kita tidak tahu. Tapi Daud melihat lagi ya, anak dari sahabat dia teringat pastinya akan perjanjian dia dengan Yonatan. Ya, mungkin Mephiboset ya biasanya anak ada kemiripan dengan orang tuanya. Mungkin Daud bisa melihat jejak-jejak ya Yonatan dalam diri Mephiboset, dan hatinya penuh dengan kasih, penuh dengan iba. Mungkin melihat kondisi Mephiboset yang timpang dan lain sebagainya. Dan kontras dengan Mephiboset yang gemetar di situ. Dan kata-kata Daud yang pertama tentu sangat menentukan di sini, ya, sangat menentukan. Dan kita baca di ayat 6, kata Daud, Mephiboset, ya. Dan saya bisa membayangkan Daud mengucapkan ini dengan kasih, dan ini mungkin membuat Mephiboset sedikit tersentak. Mungkin dia mengharapkan atau mengantisipasi suatu kata-kata yang keras. Namun Daud berkata Mephiboset dengan kasih bagaikan seorang paman atau seorang ayah. Dan
Mephibosheth menjawab, inilah hamba Tuanku. Dan kata-kata Daud selanjutnya semakin menguatkan dia. Daud berkata, janganlah takut. Janganlah takut. Oh, saudara kasih Tuhan, uh, betapa banyak peristiwa-peristiwa besar, janji-janji besar Tuhan kepada manusia dimulai dengan kata-kata ini. Jangan takut. Saya teringat kata-kata Tuhan kepada Abraham, jangan takut. Kata-kata Tuhan kepada Gideon, jangan takut. Kata-kata Tuhan kepada Maria, ya, melalui Gabriel, jangan takut. Ketika dia mau memberitakan tentang juru selamat yang akan lahir. Kata-kata Tuhan kepada gembala di padang pada malam kelahiran, jangan takut dan lain sebagainya. Jadi seringkali manusia punya banyak alasan untuk takut, saudara kasih Tuhan. Terutama di hadapan Tuhan yang maha besar. Tetapi sering Tuhan berkata, jangan takut di sini. Jangan takut. Dan ada banyak janji Tuhan yang dimulai dengan jangan takut. Dan Daud berkata kepada Mephibosheth, janganlah takut. Sebab aku pasti menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Dan betapa ini adalah gambaran dari kasih karunia. Ya, gambaran dari kasih karunia bukan karena kehebatan Mephibosheth. Ya, Mephibosheth secara pribadi, Daud belum kenal dengan Mephibosheth. Ya, dan Mephibosheth selama ini menyembunyikan diri dari Daud. Tetapi kenapa? Karena ada perjanjian. Karena Daud punya perjanjian dengan Yonatan, karena Daud mengasihi Yonatan. Jadi ada alasan lain, ya, kenapa Daud mau mengasihi Mephibosheth di luar dari kehebatan Mephibosheth atau kehebatan Mephibosheth. Ya, dan Mephibosheth secara pribadi adalah orang yang cacat, ya, orang yang berpotensi merugikan Daud dan lain sebagainya. Namun karena kasih setia, karena kasih karunia bisa kita katakan, ya kan? Dan karena perjanjian antara Daud dengan Yonatan di sini. Dan ini nanti kita akan lihat ada paralel yang besar antara peristiwa ini dengan Injil. Ya, dan oleh karena Yonatan ayahmu katanya. Dan Daud berjanji, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu. Dan menarik juga bahwa bahasa Indonesia memakai istilah nenek di sini ya. Mungkin maksudnya nenek moyang sebenarnya. Dalam bahasa aslinya sebenarnya adalah ayahmu, Avika, ya, Saul ayahmu. Saya tidak tahu kenapa LAI terjemahkan nenekmu, mungkin lebih tepat kakekmu sebenarnya. Nenek biasanya kan perempuan ya. Saul ayahmu secara literal, Saul thy father. Bukan, karena dalam bahasa Ibrani ayah itu tidak harus ayah langsung, tapi kayak kakek atau nenek moyang bisa disebut sebagai ayah juga di sini. Mengembalikan ladang Saul, nenekmu atau ayahmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Nah, yang pertama di sini Daud mengembalikan segala ladang Saul. Nah, bukan berarti dia kasih kekuasaan kepada Mephibosheth bahwa Saul dulu memerintah atas Israel lalu dikasih lagi, tentu tidak seperti itu. Tapi ladang pribadi. Jadi tanah pribadi, ingat bahwa waktu orang Israel masuk ke tanah Kanaan, mereka kan tiap-tiap suku dibagi-bagi tanah di situ. Jadi semua keluarga itu punya tanah pusaka gitu. Dan rupanya tanah pusaka Saul, karena keluarga mereka boleh dibilang dihancurkan ya, dan semua yang sisa pun lari dan menyembunyikan diri, rupanya tanah Saul ini tidak ada tuannya lagi, kira-kira seperti itu. Ya, tapi Daud bilang, aku akan kembalikan itu kepadamu. Nah, ini adalah mengembalikan sesuatu yang memang sudah menjadi hak milik dari Mephibosheth sebenarnya. Tapi Daud melakukan lebih lagi dari itu. Dia bukan hanya mengembalikan apa yang menjadi hak Mephibosheth, yaitu tanah leluhurnya, tapi dia memberikan sesuatu yang ya lebih dari sekedar hak, melainkan suatu kasih karunia yang luar biasa, yaitu engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Makan sehidangan dengan Raja Daud adalah suatu kehormatan, suatu privilege yang luar biasa. Itu adalah intinya Daud ingin berkata, aku ingin bersekutu dengan kamu. Aku ingin punya hubungan pribadi dengan kamu. Karena ketika seseorang makan dengan seseorang, itu adalah persekutuan. Dia akan ngobrol di situ. Mereka akan sama-sama menikmati sesuatu bersama-sama. Oke. Dan respon Mephibosheth kita lihat di ayat 8 ini sangat tipikal. Lalu sujudlah Mephibosheth dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Dan ini adalah gambaran seseorang yang terpukau akan kasih karunia yang dilimpahkan kepadanya. Dan Mephibosheth menanggapi dengan benar, dengan tepat bahwa dia
tersentuh oleh kebaikan Daud dan dia berkata, aku tidak layak, aku tidak pantas mendapatkan ini. Dan ini adalah penerimaan yang penuh rendah hati. Ini adalah penerimaan yang benar, saudara kasih Tuhan. Dan menarik sekali bahwa dia menggunakan istilah anjing mati ya. Siapa hambamu ini engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Karena Daud pernah menggunakan istilah yang sama waktu dia dikejar-kejar oleh Saul. Di 1 Samuel dia pernah bilang sama Saul, kenapa Raja Israel keluar untuk mencari seekor anjing mati? Gitu. Tapi roda rupanya sudah berputar. Oleh karena itu kita tidak boleh jahat saudara kasih Tuhan. Kita tidak boleh sombong. Ya. Karena satu kali kita bisa di atas, satu kali kita bisa ada di bawah. Dan Tuhan Maha Kuasa, ya, saya bukan mengajarkan karma atau lain sebagainya. Orang Kristen kita tidak bicara soal karma, saudara, tapi kita bicara bahwa Tuhan Maha Kuasa. Dan Tuhan adalah Tuhan yang memberikan kepada orang sesuai dengan apa yang dia tabur, itu yang akan dia tuai. Dan Tuhan Maha Berdaulat. Dan Saul pernah ada di atas, tapi Tuhan bekerja dengan waktunya. Waktu Saul mengejar-ngejar Daud, Daud bilang, aku ini anjing mati, kenapa dikejar-kejar? Gitu. Aku tidak mau memberontak kok. Dan sekarang giliran Daud menjadi raja. Dan dia tidak ada hubungannya dengan kematian satupun dari keluarga Saul sampai dengan titik ini. Ya, dia tidak membunuh Saul, tidak membunuh Yonatan, dia tidak membunuh Isi-Boset. Dan dia tidak mau membunuh Mephiboset. Dan Mephiboset menyadari. Dan dia bilang, aku ini anjing mati sebenarnya. Ya, tapi kasih karunia yang dari Daud luar biasa sekali. Kita baca lagi ayat 9. Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya. Engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset, cucu tuanmu itu, akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Jadi Mephiboset adalah seorang yang secara pribadi dia lemah, kakinya timpang. Oleh karena itu, kalau misalnya Daud mau menganugerahkan kepada Mephiboset tanahnya Saul, maka tidak ada gunanya bagi Mephiboset pribadi kalau dia tidak ada orang yang membantu dia. Oleh karena itu, sebagaimana haknya sebenarnya Ziba ini kan sebenarnya hamba keluarga Saul, gitu kan? Jadi adalah benar dan tepat bahwa Ziba ikut melayani si cucunya ini, yaitu Mephiboset, gitu. Dan Daud mengatur supaya seperti itu, dan kita harus paham bahwa menjadi hamba pada zaman itu bukanlah suatu hal yang harus berarti rendah, saudara kasih Tuhan. Kalau misalnya Anda hamba dari Daud, itu tidak harus rendah. Anda bisa punya kehormatan yang tinggi dan lain sebagainya. Tapi Anda adalah hambanya Daud misalnya. Dan demikian juga. Jadi kita jangan dengan mindset bahwa wah kasihan sekali ya Ziba, kasihan sekali ini dia jadi hamba dan lain sebagainya. Tidak. Hamba itu adalah orang yang memang melayani orang lain. Dan itu tidak harus suatu hal yang negatif. Dan kita sebagai orang Kristen seharusnya sangat paham akan hal itu. Ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, dia berkata, aku adalah hamba Allah yang maha tinggi. Apakah itu berarti dia rendah? Oh tidak. Ya. Demikian juga kita hari ini, kita adalah hamba Tuhan. Ya. Semua orang percaya, bukan hanya pengkhotbah. Semua orang percaya adalah hamba Tuhan. Jadi, apakah itu hal yang rendah? Tentu tidak sebenarnya. Tentu tidak. Ya. Oleh karena itu, menjadi hamba bukan hal yang rendah. Dan kita harus memahami itu. Nah Ziba, kamu harus melayani si Mephiboset ini lagi. Dan Ziba sendiri sebenarnya adalah orang yang sudah sangat sukses. Dia punya 15 anak laki-laki dan dia sendiri punya 20 hamba. Gitu. Ya, jadi bukan berarti Ziba lalu harus kayak ngurusin pribadi ini tanahnya si Mephiboset. Dia sendiri punya hamba. Dan dia punya 15 orang anak dan sebagainya, mengindikasikan bahwa situasi dia sebenarnya tidak buruk sama sekali. Gitu ya. Dan belakangan kita akan lihat bahwa Ziba adalah seorang yang sangat pandai membaca angin politik dan lain sebagainya. Dan sedikit karakter dia akan dipertanyakan belakangan, tapi kita belum sampai di situ. Ziba harus mengerjakan tanahnya supaya ada income, jadi ada income bagi Mephiboset. Tapi Mephiboset sendiri tetap Daud memberikan, dia tidak perlu khawatir karena pribadi Mephiboset boleh makan di hadapan Daud. Dan ini bukan sekedar tawaran basa-basi, ini real diimplementasikan. Oleh karena itu di ayat yang ke-11 dikatakan, dan Mephiboset
makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Wow, saudara kasih Tuhan. Benar-benar Daud menunjukkan kasih bahwa anaknya Yonatan, dia sebenarnya adalah keponakan dia. Ya, sebenarnya ini keponakan dia juga. Ingat bahwa Mikal istrinya adalah saudara dari Yonatan begitu. Jadi di satu sisi ini adalah keponakan dia, tapi ini dianggap sebagai anak oleh Daud. Ini adalah karena kasih dia kepada Yonatan. Oke, dan ayat yang ke-12 dan 13 saya bacakan. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Jadi Mephiboset rupanya ada menikah juga. Dan kita tidak tahu apakah Mika ini lahir setelah dia ketemu dengan Daud di sini atau sebelum. Alkitab tidak memberitahu kepada kita. Saya berasumsi bahwa Mephiboset punya anak ini setelah dia ketemu dengan Daud di sini. Ya, ini asumsi saya, bisa salah, bisa benar. Tapi teks hanya berkata Mephiboset mempunyai seorang anak di sini ya, mempunyai seorang anak yang namanya Mika. Jadi bisa jadi dia punya anak ini setelah dia diangkat oleh Daud dan masuk ke istananya Daud dan lain sebagainya. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mephiboset. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang, katanya di sini ya. Dan bahwa Mephiboset punya anak namanya Mika menggenapi janji Daud kepada Yonatan bahwa keturunannya tidak akan terputus. Ya, dan Mephiboset yang cacat pun akhirnya punya anak. Ya, jalur Saul tidak terputus sama sekali. Ya. Dan apa yang bisa kita pelajari selain dari apa yang tertulis di sini? Bagaimana kita mengaplikasikannya bagi kita hari ini, saudara kasih Tuhan? Ada beberapa hal. Yang pertama, Daud dan Mephiboset ini menggambarkan kondisi kita juga. Nomor satu, saya ajak kita melihat bahwa kita adalah Mephiboset. Ya, kita adalah Mephiboset. Daud adalah tipologi dari Yesus Kristus. Ya, Daud adalah, ya memang di dalam Alkitab Daud adalah nenek moyang Yesus. Dia adalah tipologi dari Yesus. Dan dalam hal keselamatan, kita bisa melihat hubungan Mephiboset dengan Daud di sini. Bahwa kita adalah Mephiboset. Kita adalah manusia yang dengan sendirinya kita lemah, kita timpang. Gitu ya. Kita dalam kondisi sakit rohani, mati rohani bahkan. Kita lumpuh rohani, saudara kasih Tuhan. Dan kita adalah musuh Tuhan. Sebenarnya kita adalah musuh Tuhan. Ya. Berdasarkan keturunan kita adalah musuh Tuhan. Orang-orang Yahudi pernah sombong bahwa mereka anak Abraham. Yesus berkata pada mereka, sebenarnya kamu ini adalah, bapakmu adalah iblis, katanya. Karena kita telah ikut iblis. Gitu. Kita telah ikut iblis. Jadi secara de facto, sebenarnya posisi kita musuh dengan Tuhan. Ya, dan kita mungkin punya konsep yang salah tentang Tuhan selama ini. Ya, orang yang belum diselamatkan punya konsep yang salah dengan Tuhan. Kita sering orang yang belum diselamatkan berpikir bahwa Tuhan itu pribadi yang galak, yang murka, yang siap menghukum. Dan demikian juga Mephiboset berpikir tentang Daud. Nah, oleh karena itu Mephiboset sengaja menjauhkan diri dari Daud. Dia sembunyi dari Daud. Dia tidak mau kenal dengan Daud. Karena dia berpikir Daud adalah pribadi yang akan menghancurkan dia. Demikian juga dengan manusia. Ya, seringkali manusia menyembunyikan diri dari Tuhan. Tidak mau tahu tentang Tuhan. Namun saudara yang kasih Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita sebenarnya. Sebagaimana Daud mengasihi Mephiboset. Sekali lagi bukan karena kehebatan Mephiboset sendiri, bukan karena kehebatan kita, namun karena kasih karunia Tuhan. Dan akhirnya Tuhan datang dan menawarkan kepada Mephiboset, menawarkan kepada kita. Ya, seperti Daud menawarkan kepada Mephiboset, "Hei, aku mengasihi kamu, aku mau menunjukkan hesed kepada kamu, kasih setia kepada kamu. Mau nggak kamu bersekutu dengan aku? Mau nggak kamu tinggal dengan aku?" Ya, tapi kamu harus menerima, tentu Mephiboset harus menerima Daud sebagai raja. Kan? Nggak mungkin misalnya Mephiboset mau menerima Daud tapi berkata, tidak, saya yang harus jadi raja. Nah, ya, kalau seperti itu berarti dia memberontak. Dan Daud tidak bisa menerima dia. Ya, dan sebenarnya itulah yang Tuhan tawarkan kepada setiap individu. Ingat bahwa ketika Hawa jatuh dalam dosa, dia jatuh dalam dosa karena iblis menawarkan, mau nggak kamu jadi seperti Allah? Mau nggak kamu jadi Allah dengan makan buah ini, kamu memberontak kepada Tuhan. Tapi itu menjatuhkan semua umat manusia ke dalam dosa. Namun Yesus Kristus datang. Dia adalah anak Daud yang lebih besar dari Daud. Dia menyelesaikan dosa manusia. Dan dia berkata, aku mau memulihkan engkau. Hai Mephiboset, hai manusia berdosa. Aku mau memulihkan engkau kepada desain awal Tuhan. Ya. Tapi desain awal itu berarti kamu mengakui Tuhan sebagai raja.
bukan kamu lagi. Ya, jadi orang yang mau diselamatkan harus berkata bahwa saya mengaku saya orang berdosa, ya, saya tahu apa yang Yesus lakukan bagi saya, ya, dan saya mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Tuhan atas hidup saya bukan diri saya sendiri lagi. Saya bukan Tuhan atas diri saya, tapi Yesus adalah Tuhan atas diri saya. Dan kita harus mau seperti itu. Seperti Mephiboset, dia akhirnya menerima dengan rendah hati kebaikan Daud bagi dirinya. Gitu. Jadi suatu paralel yang luar biasa sekali di sini. Ya. Dan ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa yang terjadi? Kita dipulihkan kepada desain awal kita, ya, dan kita dipulihkan kepada suatu persekutuan dengan Tuhan. Kita bagaikan bisa makan bersama dengan Tuhan. Dan ini yang dijabarkan dalam Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3, di mana Yesus menggambarkan kepada jemaat di Laodikia bahwa dia berdiri di depan pintu dan mengetuk. Ya. Ayat yang ke-20, Wahyu 3:20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi sebagaimana Daud bersekutu dengan Mephiboset, demikian juga Tuhan mau bersekutu dengan kita. Ya, dan Tuhan memberikan kepada kita suatu pilihan. Mau nggak kita diselamatkan? Mau nggak kita bersekutu dengan Tuhan? Dan kalau kita sudah diselamatkan pun, sebenarnya Tuhan ingin lebih erat lagi bersekutu dengan kita. Ya, seperti Mephiboset, ya, Daud pulihkan kepada dia, tanah Saul, yaitu ada di daerah Benyamin, tapi Mephiboset memilih untuk tinggal di Yerusalem bersama dengan Daud. Nah, ini suatu pilihan yang baik. Ya, dan ini mengindikasikan Mephiboset juga ingin bersekutu dengan Daud. Dan Mephiboset dianggap seperti anak Daud. Demikian juga ketika kita percaya, kita diangkat menjadi anak-anak Allah, saudara Tuhan. Dan Tuhan ingin bersekutu dengan kita. Ya, luar biasa sekali. Ini suatu gambaran yang begitu indah. Itu adalah yang pertama, bahwa kita adalah Mephiboset. Tapi yang kedua, saudara Tuhan, pelajaran yang bisa kita tarik dari sini, bukan saja kita adalah Mephiboset, kita adalah Daud. Kita adalah Daud. Kita adalah Daud dalam pengertian sebagaimana Daud melaksanakan kasih Allah kepada orang-orang sekelilingnya, termasuk Mephiboset. Kita juga dipanggil hari ini untuk melaksanakan kasih Allah kepada orang-orang sekeliling kita. Orang-orang yang lumpuh. Orang-orang yang dalam dosa. Dan kita perlu memperkenalkan mereka kepada sang anak Daud. Yang lebih besar dari Daud. Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Ya. Ada banyak Mephiboset di sekeliling kita. Yang lumpuh rohani. Yang memerlukan kasih setia. Yang adalah anjing mati dalam tanda kutip. Ya, namun Tuhan juga telah mengasihi mereka. Ada hesed-nya Allah bagi mereka. Dan kita perlu menyampaikan hesed Allah itu. Seperti Daud menyampaikan hesed Allah bagi Mephiboset. Maukah kita melakukannya? Di mana Anda? Apakah Anda masih dalam posisi Mephiboset? Anda perlu menerima keselamatan Tuhan. Ataukah Anda sudah diselamatkan? Maka sekarang berbalik. Anda dalam posisi Daud, tunjukkan kasih setia Tuhan kepada orang sekitar Anda. Baik, demikian pembahasan kita pada hari ini. Kiranya kita bisa melakukannya, kiranya bermanfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa. Nanti di pasal 10 sangat menarik, saudara Tuhan. Karena pasal 9 bicara mengenai Mephiboset yang menerima kasih setia Daud. Tapi nanti di pasal 10 kita melihat bagaimana kalau ada orang yang menolak kasih setia Daud. Nah, jangan lewatkan. Sampai sesi berikutnya, saya Dr. Sivan Senliao, Maranatha.